Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami Azrul Hidayat. Terima kasih bagi teman-teman yang tetap setia pada channel kami. Insya Allah akan kami kabarkan berita terbaru seleksi CASN tahun 2021. Sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kami bawakan dari surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, tertanggal 31 Mei tahun 2021. Hal yaitu tentang seleksi P3K Guru tahun 2021. Kami bacakan jadi surat ini dari Jenderal GTK, Direktorat Dirjen GTK, kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Provinsi mengenai seleksi P3K Guru tahun 2021. Menindaklanjuti pengumuman Kementerian Pan-RB terkait formasi CASN P3K Guru tahun 2021. Dengan ini kami informasikan sebagai berikut beberapa hal berikut. 1. Calon peserta seleksi CASN P3K Guru tahun 2021 adalah, ini sudah kita bahas banyak di video kami. Jadi untuk calon pesertanya ada 4 kategori. Yang pertama tenaga honorer X kategori 2, kemudian guru honorer yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Kemudian C, guru bukan ASN yang mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbudristek. Dan yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek. Nah, untuk update terbarunya, jadi untuk calon peserta bagaimana KMT untuk menjadi guru honorer yang terdaftar di Dapodik, ternyata dari keterangan Sesdirjen Profesor Nunuk mengatakan bahwa yang terpenting adalah masuk di Dapodik. Kemudian yang kedua, pendaftaran peserta itu melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara, yaitu sscasn.bkn.go.id. Ini informasi yang kedua, jadi hanya menggunakan satu portal resmi ini. Yang ketiga, peserta yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun kecuali, jadi ini yang tidak boleh guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru penjas orkes, dan guru seni budaya Bahasa Indonesia itu tidak boleh bagi penyandang disabilitas lungu. Kemudian bahasa Inggris tidak diperbolehkan bagi penyandang disabilitas rungu, penjas orkes bagi penyandang disabilitas daksa, dan seni budaya bagi penyandang disabilitas netra. Kemudian yang poin keempat, seleksi CASN P3K Guru tahun 2021 terdiri dari 2 seleksi, yaitu administrasi dan kompetensi. Nah, di poin kelima, coba kita cermati, ini hal yang sangat penting karena sangat berpengaruh bagi teman-teman yang mau mendaftar Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria calon guru PPPK. A. Berkas yang diperlukan: 1. Pas foto, 2. Scan kartu tanda penduduk atau KTP, 3. Scan ijazah dan transkrip nilai pada jenjang S1 atau D4. Kemudian 4. Scan sertifikat pendidik bagi yang memiliki. 5. Bagi penyandang disabilitas menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas dan video singkat tentang kegiatan sehari-hari. Jadi ini yang perlu disiapkan berkas-berkas bagi guru-guru yang nantinya akan mendaftar. Kemudian poin B, verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi database BKN dan Dapodik Kemendikbudristek. Jadi ada yang secara otomatis dan ada yang manual seperti itu. Kemudian poin C, verifikasi administrasi dilakukan pada linearitas sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan. Jadi yang pertama linearitas sertifikat pendidik, kemudian kualifikasi pendidikan dan atau. Jika sertifikasi pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linearitas kualifikasi pendidikan. Kesesuaian ini dimaksud merujuk pada SE
Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud nomor 1460/B.GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021. Nah, ini di surat edaran ini lengkap ya. Jadi untuk kualifikasi pendidikan A itu bisa linear dengan formasi apa, itu sudah jelas dan banyak sekali di situ. Bahkan ini seperti dipermudah ya, memang dipermudah karena dari lulusan atau kualifikasi non pendidikan pun itu bisa mendaftar di keguruan ya, di formasi guru. Kemudian untuk poin 6, seleksi kompetensi dilakukan melalui tes kompetensi PPPK guru. A. Tes PPPK guru meliputi tes kompetensi dan wawancara. Jadi ada dua tesnya ya, dua tes yang masuk dalam tes kompetensi. B. Materi tes kompetensi terdiri dari teknis, manajerial, dan sosiokultural. Kemudian tes kompetensi dan wawancara dilaksanakan sesuai prosedur penyelenggaraan menggunakan metode CAT ujian nasional berbasis komputer atau CAT UNBK dengan protokol kesehatan. D. Tes kompetensi PPPK guru akan dilaksanakan 3 kali sepanjang tahun 2021 di tempat ujian atau TUK yang akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Kemudian poin yang E, seluruh pelaksanaan tes kompetensi P3K dibiayai oleh Kemendikbudristek melalui Dirjen GTK untuk pembiayaan SDM CAT UNBK, dan 2. Dana BOS untuk operasional di TUK yang meliputi kebersihan, kesehatan, keamanan. F. Hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan tes kompetensi P3K akan diinformasikan kemudian. Ini adalah surat terbaru dari Dirjen GTK, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, yang ditandatangani secara elektronik ya oleh Bapak Iwan Syahril. Jadi ini menjadi pedoman terutama di poin 5 ya. Poin 5 ini menjadi dasar bagi Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian yang ingin mendaftar P3K guru di tahun 2021 untuk mempersiapkan berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi, di mana seleksi ini akan menjadi gerbang pertama bagi para guru-guru honorer yang ingin mendapatkan status ASN P3K di tahun 2021. Ketika di seleksi administrasi ini Bapak Ibu guru tidak lolos atau tidak memenuhi syarat, maka secara otomatis tidak bisa mengikuti seleksi berikutnya, yaitu seleksi kompetensi, yang akhirnya atau dipastikan Bapak Ibu guru nantinya tidak akan bisa lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021. Tentunya itu sangat tidak diinginkan. Di akhir pembahasan ini, semoga Bapak Ibu guru honorer THK 2 ataupun guru honorer di sekolah negeri atau non kategori ataupun guru swasta dan lulusan P3K semoga dipermudah untuk dapat mengikuti tes seleksi ini yang diharapkan bisa menjadi ASN di tahun ini. Amin. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.